Dirjen Imigrasi berlakukan aturan baru. Pemohon paspor umroh harus menyertakan surat rekomendasi dari Kementerian Agama Kota dan Kabupaten sesuai domisili. Sebagai negara dengan penganut agama Islam terbanyak, Indonesia merupakan negara penyumbang terbesar jamaah haji dan umroh. 2016 lalu Indonesia berada di urutan pertama dengan jumlah jamaah haji mencapai 168.000 orang. Kementerian Agama sempat memberlakukan paspor khusus bagi warganya yang akan berangkat ke Tanah Suci. Namun, sejak 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang menegaskan bahwa jamaah haji dapat menggunakan paspor biasa yang diterbitkan oleh Dirjen Imigrasi. Dalam beberapa waktu terakhir, permohonan paspor berkedok haji dan umroh dinilai menjadi salah satu pintu terjadinya tindak kriminal perdagangan orang dan tenaga kerja non-prosedural. Jadi memang kami melakukan publikasi, kemudian kami melakukan koordinasi terhadap kantor Dinas Tenaga Kerja di 6 kota dan kabupaten, kemudian koordinasi dengan kantor Kementerian Agama di 6 kota dan kabupaten, yaitu kami menyamakan persepsi, kami berkomitmen untuk mencegah agar tidak terjadinya tindak pidana perdagangan orang melalui modus-modus, yaitu dengan permohonan paspor yang akan mengatakan berangkat untuk umroh atau haji khusus. Kemudian juga terhadap orang-orang yang akan berangkat kunjungan keluarga tetapi ternyata akan digunakan sebagai tenaga kerja yang non-prosedural. Adapun kurun waktu sampai Maret ini, kantor imigrasi kelas 1 Bandung sudah sekitar 48 orang yang kita cegah penerbitan paspornya karena terindikasi kuat akan bekerja secara non-prosedural. Dalam kurun beberapa hari sejak aturan tersebut diberlakukan, Kemenag Kota Bandung sudah terbitkan lebih dari 270 surat rekomendasi. Padahal, biasanya dalam pelaksanaan haji dan umroh, Kemenag Kota Bandung hanya berperan untuk memberikan pelayanan dan pembinaan bagi calon jamaah haji. Setiap harinya Kementerian Agama Kota Bandung melayani 20 hingga 40 pendaftar calon jamaah haji reguler dengan daftar tunggu 5 hingga 17 tahun. Dan kini, Kementerian Agama juga menerbitkan surat rekomendasi bagi calon jamaah umroh yang sebelumnya tidak menjadi wewenang Kemenag. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Kota Bandung menegaskan, aturan ini dibuat karena banyaknya TKI non-prosedural yang menggunakan visa umroh sebagai modus untuk pergi dan bekerja ke luar negeri, terutama negara-negara di Timur Tengah. Kementerian Imigrasi dan Kementerian Agama disebabkan karena telah terjadinya banyak penyimpangan terkait masalah visa umroh. Jadi ditemukan ada beberapa kasus ternyata dengan menggunakan visa umroh tersebut kenyataannya ada beberapa orang tersebut mencari kerja di luar negeri, menjadi TKI di luar negeri gitu. Padahal paspor dan visa yang digunakan dengan menggunakan visa umroh. Oleh karena itu supaya para TKI itu tidak non prosedural dalam pembuatan paspor, ya mungkin ini untuk meminimalisir ya tindakan-tindakan pidana yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya terkait dengan legalitas pembuatan paspor yang sesuai ketentuan dan perundangan-perundangan yang ada. Gitu. Para pemohon paspor bisa datang sendiri ke kantor Kemenag Kota atau Kabupaten sesuai domisilinya. Namun, bisa juga dibuat secara kolektif dan diajukan dari travelnya masing-masing. Dari peraturan baru ini, Kemenag juga dapat kembali mendata travel mana saja yang menyelenggarakan umroh dan berapa jumlah jamaah umroh Kota Bandung setiap tahunnya. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain surat keterangan dari travel, fotokopi surat keterangan legalitas travel penyelenggara haji dan umroh, dan bukti setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji. Sayangnya, belum semua pihak mengetahui aturan baru ini. Bahkan, ada yang mengaku belum mendapatkan sosialisasi atau surat edaran resmi terkait aturan ini.
Walau begitu, travel penyelenggara haji dan umroh tetap membantu calon jamaah mendapatkan surat rekomendasi, walaupun bermunculan keluhan dari calon jamaah. Dampak untuk jamaah ya pastinya sangat merepotkan karena jauh gitu ya, lokasi masing-masing depagnya untuk para jamaah memang cukup jauh. Itu yang cukup merepotkan karena kan jamaah juga mungkin waktunya nggak banyak ya. Itu sih paling keluhan-keluhannya. Lain halnya bagi Iman Awaludin, pemohon paspor asal Kota Bandung. Ia tidak merasa direpotkan dengan adanya persyaratan baru ini. Jadi kemarin pada saat saya dapat informasi dari travel, surat apa sih yang harus dibereskan. Nah, kemudian travel memberikan rekomendasi, ada 2, itu buat ke Depag dan buat ke imigrasi. Nah, yang buat ke Depag ini salah satunya adalah untuk meminta rekomendasi. Jadi secara teknis sangat mudah. Tinggal kita sampaikan rekomendasi dari travel ke bagian di Departemen Dinas Agama. Kemudian berarti selang 5 jam itu sudah selesai. Pengetatan penerbitan paspor memang bukan hanya di umroh saja, melainkan juga bagi pemohon paspor untuk berwisata dan juga tenaga kerja maupun magang. Tim Liputan laporkan untuk NET.